نبينا نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعه حليمة السعدية. Bismillahirrahmanirrahim. Biodata sedikit tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi kalau kita membaca biodata Nabi, insya Allah bernilai ibadah. Beda dengan kalau kita pengen cari tahu biodata orang lain. Beda, derajatnya jauh. Ya. Sebab kalau kita menyebut nama Nabi, tujuan intinya kita nyebut Muhammad itu adalah bin Abdillah, maka nyebut namanya itu jadi pahala. Sama halnya kita menyebut Allah, bernilai ibadah. Kalau kita nyebut nama orang itu enggak ada nilai ibadah. Itu sangat dahsyatnya keistimewaan nama seseorang kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad bin Abdillah. Kebayang nggak kalau namanya aja kita sebut bernilai pahala, bahkan diimin-iminin syafaat. Luar biasa. Berarti itu nama bukan sembarang nama, ya. Yang langsung ngasih nama juga malaikat Jibril. Dalam kitab Qasidah Berjanjinya pun dinyatakan seperti itu. Dari dikala Siti Aminah itu hamil, kemudian detik-detik ingin lahirnya Rasulullah, datang malaikat Jibril. Jadi membawa isyarah, membawa bisyarah, nanti kalau atau atsu dikala kau melahirkan, fasamihi Muhammad, maka namakan Muhammad. Jadi begitu ilhamnya, mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril mendatangi daripada Siti Fatimah. Itu nama luar biasa. Kita aja kalau pengen nyari nama kan dari kiai. Ya, yang penting punya makna, nilai yang bagus dari nama itu. Ya. Karena bagaimana juga nama akan menjadi doa buat dia. Doa buat yang punya nama. Sebaik-baiknya nama, maka itu akan menjadikan baik pula buat afaul terhadap nama yang dia punya. Gitu. Nah, jadi ini masih ada kaitan tentang biodata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemarin kita udah disebutkan daripada biodata beliau, yaitu namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir ibn Malik ibn Nadar ibn Kinanah ibn Huzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas bin Mudar ibn Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi dari nasab Bapak Rasul ini, kakek-kakeknya itu rupanya orang-orang mulia semua kalau kita lihat nilai sejarahnya. Jadi kakek-kakek Nabi bukan orang biasa rupanya, darah biru.
Bahkan mereka ini sangat berpengaruh dalam masa hidupnya, waktu zamannya. Ya. Jadi punya nilai lebih. Mereka punya keutamaan tersendiri. Karena apa? Karena di tulang belakang mereka itu tertitip ada nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Mungkin kita suka bertanya, kenapa Nabi Ibrahim dibakar dan mempan? Betul nggak? Ya. Kenapa Nabi Nuh ditelan ikan nggak mati? Ya. Ini rupanya salah satu penyebab utama beliau dibakar itu nggak mempan. Rupanya Nabi Ibrahim itu ada nur Nabi Muhammad SAW. Itu salah satunya. Bahkan dalam kisah Isra Mi'raj pun yang dikala Nabi Musa ingin melihat Allah itu nggak bisa di alam dunia, dan di gunung Turisina itu sejarah dalam Quran, rupanya pelampiasan Nabi Musa itu dikala Rasulullah Mi'raj, Isra wal Mi'raj, dikala mendapat mandat dari Allah tentang sholat, ya, tentang sholat, keluar dari mahal takalum kepada Allah, mahal musyahadah kepada Allah, beliau turun ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, dapat apa? Sholat 50 waktu. Wah, gak bakal kuat umatmu, balik lagi. Rupanya Nabi Musa selain juga mengasih nasihat kepada Rasulullah, padahal Rasulullah sayyidnya, pimpinannya gitu. Rupanya di situ dia punya, kalau ada sejarah mungkin sampingan daripada itu semua. Rupanya Nabi Musa itu kesemsem. Jadi kalau Rasulullah musyahadah dengan Allah, itu nurullahnya itu napel, kalau kata kita mungkin nempel, bekas di Rasulullah. Kemudian kalau Nabi Musa itu rupanya ngelihat nurnya Allah nempel di Nabi Musa itu, bangganya luar biasa, sehingga disuruh balik lagi. Kita ketemu lagi, balik lagi. Jadi rupanya seperti itu trik dia, salah satunya. Memang salah satunya nasihatnya yaitu untuk memberi masukan kepada Rasulullah, kalau umatmu gak bakal mampu 50 waktu. Lawang yang 5 waktu aja kita masih baragadul. Padahal 5 waktu juga pengen minta diskon juga. Kan begitu sejarah Mi'rajnya. Ya. Nah, kapan Rasulullah dilahirkan? Ulida sallallahu alaihi wasallam yaumal Isnin. Hari Senin dilahirnya. Hari Senin. Makanya para wali itu pengen mati hari Selasa, dempet dengan hari Senin. Jadi para wali kebanyakan Selasa. Ya, orang soleh. Kalau hari Jumat waliullah gitu. Utamanya hari Senin. Kenapa orang pengen hari Selasa ngarepin dempet harinya sama Senin? Kapan bulannya? Rabiul Awal, yang mana di situ masyhur min amil fil, yaitu pada tahun gajah. Ya, pada tahun gajah. Tapi ada satu kali juga Rabiul Tsani lahirnya, bukan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Itu satu kil. Itu pendapat lemah. Wakila saminu, wakila tasiu. Jadi ada pendapat Inna Sayyidina Muhammad SAW wulida fi yaumil Isnin. Ada yang mengatakan hari Senin, tanggal 9 min Rabiul Awal. Ini bertepatan 20 min Ibril sana 571 Masehi. Jadi bertepatan bulan April. Bulan April. Pada waktu itu Masehinya bulan April, bulan Islamnya Rabiul Awal. Pas tanggal 20 Rabiul Awal. 20 April. Tanggal 9 Rabiul Awal. Pada masa itu. Nah, Rasulullah ulida maklunan, dilahirkan udah disunat. Ini kaul yang pendapat yang masyhur lah. Masruran makbudan asabi yadahu musyiran, dikala lahir Rasulullah udah disunat,
dan dengan muka yang ceria, nggak nangis, nggak kayak kita melahir teriak, beliau enggak. Ya, beliau dan tangannya dikepal, tangannya mengepal, namun telunjuknya berisyarat, ya berisyarat ke atas. Jadi seakan-akan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Rasulullah dalam keadaan mengepal. Kalau kita ngepal aja, kagak begini. Ya, kalau musyabbihah sebagaimana seperti orang yang mensucikan Allah, mengesahkan Allah, tasbih mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun satu kaul, inna jaddahu khatanahu sallallahu alaihi wasallam yang masyabi. Ada mengatakan saul kakeknya berarti Abdul Muthalib, beliau yang nyunatin Rasulullah pada waktu 7 hari. Maka dijadikan syariat sunatnya itu 7 hari. Kalau kita mungkin tahun baru sunatnya itu ya. Namun watalafa bimadil amli bi baqilatis. Ada yang namun juga dikala Rasulullah hamil di kandungan Siti Aminah radhiyallahu anha, itu ikhtilaf lamanya berapa bulan. Ada yang mengatakan 19 bulan, wa huwa masyhur, ini kalau yang masyhur. Ada yang mengatakan juga 7 bulan Rasulullah lahir. Ada yang mengatakan selama hamilnya 6 bulan. Masyhurah 9 bulan. Maka wa yaumul isnin yaumul barak. Maka hari Senin itu jadi pengaruh, jadi hari berkah. Ya. Jadi karena Rasulullah lahir hari Senin, jadi Senin itu jadi hari yang mulia. Bahkan ulama-ulama mengharapkan untuk meninggal di hari Selasa. Jadi setelah Rasulullah, mereka mengharapkan. Gitu. Faqad jaa inda Imam Ahmad, dan ada keterangan dari Imam Ahmad, annau qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul isnin wastunbi, dan juga Rasulullah dikabarkan kenabiannya yaumul isnin, lahirnya Senin, jadi diangkat kenabiannya Senin juga. Ya, 40 tahun pas hari Senin juga tepatnya. Kemudian meninggalnya waktu via yaumul isnin, meninggalnya pun Senin. Jadi Rasulullah lahirnya Senin, diangkat nabinya hari Senin. Maka Senin itu jadi hari yang sangat istimewa. Semua pasti ulama udah nggak bakal ragu lagi, karena akibat Senin dilahirkannya Rasulullah, jadi Senin itu jadi naik namanya bahasanya. Lah meninggalnya Senin juga. Bahkan wa kharaja muhajiran min Makkah ila Madinah yaumal isnin. Bahkan Rasul juga keluar hijrah dari Mekah ke Madinah pun Senin. Berangkatnya Senin hijrahnya. Bahkan wa qadima al-Madinah yaumal isnin. Bahkan sampai Madinah pun Senin juga. Jadi kayaknya Senin ini istimewa banget buat Rasulullah. Jadi Senin jadi istimewa gara-gara Rasulullah, bukannya Senin bagaimana, bukan Senin sabab. Jadi Senin itu menjadi istimewa sabab Rasulullah. Orafal Hajar Aswad, bahkan dikala terjadi kebanjiran pada waktu itu, Ka'bah hancur sehingga Hajar Aswad itu jatuh dari Ka'bah, sehingga masyarakat Mekah itu pengen pas dibangun pengen ditaruh lagi, berebut kabilah ini. Maka Rasulullah di situ punya pangkat al-amin, dipercaya untuk beliau yang menaruh. Nah, itu pun terjadinya yaumul isnin. Itu cuma Senin. Mengangkat Hajar Aswad ditaruh di Ka'bah, tempatnya itu hari Senin juga terjadinya. Nah, wa lailatul maulidi alaihi salatu wassalam waqat ajaib wa garaib. Nah, kemudian di malam harinya Rasulullah kan lahirnya pagi fajar. Malam hari, detik-detik Rasulullah lahir itu banyak kejadian yang begitu ajaib, begitu ajaib, luar biasa. Banyak kejadian garaib yang aneh, tapi luar biasa. Faminha intikasu kasiri min asnam. Pertama,
Dikala malam itu Rasulullah ingin lahir, kaya-kaya datang sambutan dari alam. Yang pertama, yang dimana di Masjidil Haram itu, di Ka'bah itu kan yang kita tahu itu semuanya berhala, dikelilingi berhala. Berhala setiap kabilah, setiap suku, setiap kampung punya berhala ditaruh di situ untuk disembah. Nah, dikala Rasulullah ingin lahir, malam itu pula itu Ka'bah nggak ada angin, itu berhala nggak ada angin, nggak ada hujan, pada rontok semua, nublok, pada jatuhnya palanya dulu, jadi hancur semua. Apa maksudnya? Ini jadi jika Rasulullah pengen lahir itu disambut dengan kesucian, jadi nggak ada tuh yang namanya kemusyrikan di alam dunia, dibersihkan semua. Jadi yang pada nyembah apa nih hancur pada malam itu juga. Dihilangkan sama Allah, dilenyapkan kemusyrikan semua, seakan-akan menyambut manusia yang mulia yang akan membawa tauhid. Nah, ini kejadian nabi-nabi yang lain gak kejadian seperti ini. Ini kan di luar nalar namanya. Wasukutya, semuanya berjatuhan min amakiniha, dari tempat-tempatnya. Jadi pada rubuh semua, hancur. Wa minha duhrun nur ma'ahu at-tadua, bahkan malam itu pula dikala Rasulullah lahir itu timbul cahaya yang menyebar ke mana, ke lahu kusur Syam, menebar, jadi kayak siang jadinya. Cahaya itu sampai ke daerah Syam. Syam itu kan kayak Palestina, Mesir, itu Syam itu bagian Syam situ. Jadi kalau nggak salah ada 3 negara, 4 negara itu termasuk Syam. Jadi dulu bahasanya Syam aja satu. Sekarang udah pada mencar, masing-masing punya nama negara itu. Ya, kemudian itu pas Rasul lahir. Jadi bareng Rasul lahir, cahaya keluar dari itu langsung menyebar sampai Syam. Jadi kota-kota Syam itu jadi kayak udah jam 9 gitu. Padahal masih gelap. Wa minha ittirabu iwadi Kisra, dan terjadi pula di negara yang pada waktu itu negara paling jaya, kemudian dibalikkan sama Allah, yang jaya sekarang kota Mekah. Tadinya kan Mekah tandus, mereka ini yang berjaya, negara maju lah bahasanya pada waktu itu. Ya, itu di kerajaan Isra, itu gedung-gedung mereka itu langsung pada rubuh. Gedung-gedung pencakar langitnya semuanya kayak kena gempa. Wasukutul syarafat, bahkan bukan hanya itu, di situ mulai banyak raja-raja yang berjatuh, mungkin pada kojor kali, ketiban batu, ketiban apa itu bangunannya. Wa khumudu nari Paris, bahkan di negeri Persia itu ada sesuatu benda yang dituhankan oleh kaum tersebut, yang api, sebuah api yang itu dikala Rasulullah ingin lahir itu padam seketika, yang mana menurut sejarah walam tahmud qabla dzalika bi'al-am, itu api nggak pernah padam 1000 tahun. Itu api sejarahnya nggak pernah padam 1000 tahun. Dikala Rasulullah lahir, kemusyrikan yang penyembah api Tuhannya padam seketika juga. Padahal nggak ketiban hujan. Bayangin 1000 tahun itu nggak mati. Ya kalau umpama pakai gas atau pakai minyak tanah atau pakai bensin, 1000 tahun berapa liter habis itu. 1000 tahun nggak mati. Wa ghadat bu'airatus sawah, bahkan sungai Aifrat, sungai apa tuh, itu mengering semua. Sungai Gangga yang disembah oleh orang-orang waktu itu mungkin India ya maksudnya, itu kering seketika. Intinya di permukaan bumi kemusyrikan semua Allah lenyapkan untuk penyambutan Nabi yang agung. Itu salah satu keistimewaan lahirnya manusia yang begitu mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karena kita sedikit tentang biodata Rasulullah, maka mau kita harus tahu. Ya, jangan cuma kayak kita kalau ada tetangga lahir kayaknya apal banget, BK-nya mana, lahirnya jam berapa, itu lagi teriaknya jam berapa, borojeknya bagaimana, kita kenal banget. Nabi kita gak pernah kenal acan, kan begitu bahasanya. Ini kan miris namanya. Gitu. Ini kita ngomong begini aja jadi parah, ngomongin biodata Rasulullah. Iya, emang jadi parah, bahkan jadi nilai syafaat misalnya. Lalu salah satu kewajibannya kita kenal biodata Rasulullah. Ya, biodatanya.
Kewajiban ini berkaitan dengan tauhid. Hawa dinuhu wa muradihu. Nah sekarang kita pengen dikasih tahu siapa orang yang ngurus Rasulullah dan siapa yang nyusuin. Ya, ibu susuan lah bahasanya. Awaluman ardahu, orang yang paling pertama nyusuin Rasulullah yaitu maknya sendiri, Siti Aminah. Ya, sebelum diserahkan kepada orang-orang yang nanti dipilih sama Allah untuk nyusun Rasulullah. Jadi intinya begini aja, apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, saya yakin mereka itu sangat dijaga oleh Allah. Sekian dari makanannya, semuanya. Yang kita kenalkan tenarnya yang nyusun Rasulullah, yang ngurusin Halimatus Sa'diyah. Saya yakin, Halimatus Sa'diyah saya yakin 100%. 1000% itu Halimatus Sa'diyah dari mulai bayinya makanannya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia bakal takdirkan akan menyusul Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak bakal kotor. Halimatus Sa'diyah itu dia nggak bakal makan makanan tuh makanan yang subhat apalagi yang haram. Saya yakin semuanya halal. Karena apa? Ini seorang ibu-ibu yang akan ditakdirkan menyusul Rasulullah dan kita yakini semua apapun yang berkaitan dengan Rasulullah pasti itu akan Allah jaga. Full 100% dijaga oleh Allah, segala makanan, tingkah lakunya, ucapannya, semuanya. Halimatus Sa'diyah kan waktu itu belum ada siapa-siapa, nggak ada nabi, zaman Fatrah ya kan, Rasulullah lahir. Tiba-tiba Rasulullah lahir kemudian dia nyusuin, dan itu orang pilihan pastinya. Orang semua yang dari mulai yang jadi nasabnya Rasulullah, dari ibunya atau dari bapaknya itu semua orang pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manusia paling suci pasti darah daging semuanya. Hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang berkaitan dengan Rasulullah pasti Allah jaga semua, disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak bakal ada sedikit satu biji beras pun yang subhat dimakan oleh mereka, karena ada titipan nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita yakini dan perlu kita imani. Dan itu pasti. Gak kayak kita, kalau kita campur baur kebanyakan subhat. Ya kita mah, ya, tapi paling tidak dalam hal ibadah kayak kita nih. Jadi begini ya, kita ngaji, kita yakin walaupun dulu nyangkong kita itu zaman Belandanya makan susah, taruhlah umpama subhatnya paling 30%, 7%-nya dia mungkin halal semua. Itu yang salah satu efek kita doyan sama ngaji, kita doyan sama ibadah, karena itu berefek. Gitu. Artinya buat turunannya ini darah daging ini pasti berefek. Kan ada istilah buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Bagaimana kalau umpama turunan kita buruk? Ya artinya preman lah. Terus kita sadar ingin memperbaiki, maka mulai dari diri kita. Kalau kita pengen punya turunan bau bagus, mulainya dari kita yang bagus dulu. Karena apa? Buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Gitu. Jadi bukannya kita nggak bisa, banyak contohnya. Ya, dari contoh-contoh kiai-kiai kita juga banyak yang bapaknya petani, anak jadi ulama besar. Iya, itu banyak yang begitu contohnya. Jadi kalau kita tahu kan biasanya kiai anaknya kiai. Tapi nggak begitu, nggak berlaku. Rupanya kalau kita ingin punya anak baik, turunan baik, berawal dari kita. Kita nggak usah mikirin ke atasnya, bahwa kita, kalau kita itu siapa, jawara atau siapa. Kalau kita ingin memperbaiki turunan, maka bermulai dari kita. Jaga makanan, jaga minuman, semua jaga. Kenapa? Itu akan berpengaruh kepada mereka. Gitu. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Nah, itu berlaku. Begitu. Ya. Saya juga punya kiai banyak yang begitu. Bawanya mah pedagang biasa, dagang pontongan di pasar. Anaknya jadi kiai, jadi ulama. Ya karena satu niatnya kuat, ingin memperbaiki turunan, kemudian dia jaga segala-galanya, dijaga etikanya, dijaga makanan minumannya, untuk menurunkan turunan-turunan yang baik-baik. Seperti itu.
Jadi jangan putus asa. Kita kadang-kadang dia mau jadi kiai wajar baunya kiai. Oh cuma darahnya darah biru. Gitu. Iya. Emang kita emang ada darah biru. Darah mau kan merah semua. Istilahnya begitu, turunan mulia. Tapi kan agama Rasulullah nggak ngajarin seperti itu. Nggak menjadikan anaknya harus berbangga akan turunan, enggak. Semuanya yang menjadikan kebanggaan buat kita adalah ketakwaan. Jadi kalau ente pengen mulia, takwa. Kan saya ingat ada kayak Cilongok ya, Abu Uci dulu. Ini saya dengar dari cucunya sendiri, dari keluarga sendiri. Tahu benar tahu enggak ini kisahnya kayak gini. Jadi Abu Yadimyati ayahnya itu pernah ngomong sama Abu Uci, kalau lu pengen mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan umat, jangan bawa nama-nama gua. Jangan bawa nama gua. Cari dewek. Begitu. Abu Uci itu nasihat dari abahnya Abu Yadimyati. Ngomongnya begitu. Kalau lu pengen mulia, jangan bawa nama-nama gua, jangan bawa nama gua. Di jalan sendiri. Jadi jangan bawa nama bapaknya. Iya, itu nasihat dari Abu Ya kepada anaknya Abu Uci. Seperti itu nasihatnya. Sehingga perjalanan beliau ya dewek tanpa didampingi seorang ayah. Tapi luar biasa, gigih dengan niat luar biasa ingin menjadi orang yang baik. Maka dengan niat itu jadi berkah. Jadi yang pertama nyusun Rasulullah itu Sayyidatina Aminah, ibunda sendiri, Az-Zuhriyah. Summa adatus Suhaibah, setelah Siti Aminah, yaitu orang tua susu beliau, yaitu Suhaibah. Suhaibah Aslamiyah, cuman ayaman hanya beberapa hari. Suhaibah ya dari Abi Lahab. Siapa Suhaibah? Suhaibah itu hamba sahayanya Abu Lahab, yang dibebaskan oleh Abu Lahab gara-gara ngebilangin Abu Lahab kalau dia punya ponakan baru lahir namanya Muhammad. Saking gembiranya punya ponakan, langsung dimerdekakan itu hamba sahayanya. Yang padahal itu nanti dia bakal jadi musuh buyutannya. Nah, tapi perlu kita ingat, ya, tadi kembali, apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, siapapun dia, mau dia musuhnya seperti pamannya Abu Lahab, maka jangan sekali-kali mencaci maki habis-habisan Abu Lahab di depan orang lain, terutama di depan keluarganya Rasulullah. Kenapa? Itu nyakitin hati Rasulullah. Bagaimanapun pamannya, bagaimanapun dia pamannya. Dimana ketika anak dari Abu Lahab pas Futuh Mekah, Rasulullah pesan, nanti anak Abu Lahab, saya lupa nama siapa ya, dia pengen berhadap kepada saya, pengen masuk Islam. Maka saya pesan jangan mengolok-olok bapaknya di depan anaknya. Jangan. Sebab para sahabat pun pada kenyataannya selama hidup dengan Rasulullah, yang tahu Abu Lahab itu musuh, nggak pernah tuh sama Rasulullah ngomong caci maki Abu Lahab. Karena mereka sadar diri itu paman Rasulullah bagaimanapun. Nggak pernah. Pernah gitu dengar sejarah saya ngomong Abu Lahab sialan waktu itu. Kagak. Di depan Rasulullah nggak pernah ngomongin Abu Lahab walaupun musuh. Sebab mereka tahu diri ini paman Rasulullah walaupun musuh. Kalau kita ngomong-ngolok Abu Lahab di depan Rasulullah, paman sendiri sedikit akan menjadikan hati Rasulullah, dan itu bahaya. Wala. Maka dikala anaknya masuk ke Mekah ingin berhadapan dengan Rasulullah, mereka semua diam. Nggak ada yang ngolok-ngolok, nggak ada yang ngomong gini, wah no, banyak kemarin siang kata gitu. Enggak. Emang Rasulullah ngarang, jangan ada yang mengolok-olok, jangan ada yang ngomong yang kagak ngenakin dikala dia ingin menujuku di depan gang itu atau di kelilingan. Jangan ada yang ngomong-ngomong sebut-sebut nama bapaknya. Sampai segitunya kita menghormati Rasulullah. Apalagi
bapak dan ibunya. Yang saya keselin ada orang sebelah ngomong bapak Rasulullah di neraka, ibunya Rasul di neraka. Itu nyakitnya luar biasa. Ngakunya paling sunnah, padahal nyakitin Rasulullah begitu menyayat hatinya. Kenapa? Bapaknya dikata masuk neraka, ibunya dikata masuk neraka. Jangan, pokoknya jangan. Saking memuliakannya Rasulullah, apapun yang berkaitan dengan Rasul, jangan kita, sekalipun itu hal yang buruk, jangan kita caci maki habis-habisan. Kenapa? Rasulullah bagaimanapun akan sakit hati, dan itu jauh dari sahabat Rasulullah. Apalagi kalau ada orang ceramah, bapak Rasulullah masuk neraka, ibunya masuk neraka, pamannya masuk neraka, semuanya masuk neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Bahasanya begini, sekalipun iya masuk neraka, tapi jangan diomongin. Sekalipun iya jangan dipublikasiin di medsos, dibikin berita seperti itu, jangan. Sakit hati Rasul. Sekalipun iya maksudnya. Dan ini kan istilah Rasulullah kan orang yang dimuliakan, apapun permintaan Rasul pasti dikasih. Bahkan sejarahnya Siti Aminah dihimpin lagi sama Rasulullah, sama bapaknya juga bersyahadat Islam kepada Rasulullah. Buat apa sih Rasul? Enggak ada yang mustahil buat Rasulullah mah. Apapun pasti dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan ya, bahasanya keistimewaan. Kan orang mati nggak bakal hidup lagi. Itu mah udah di luar nalar kita, itu mah udah. Itu mah udah apa bahasanya? Istimewa yang enggak dimiliki oleh siapapun. Gitu. Jadi kayak istimewanya luar biasa bagi Nabi kita Muhammad SAW. Yang perlu kita ingat ya, Abu Lahab sekalipun begono-begono, itu para sahabat nggak pernah ngomongin Abu Lahab di depan Rasulullah, nggak pernah. Nah, apalagi ngejek-jekin. Sialan kan ngajakin perang lu, sialan katanya pengen ngebunuh Rasulullah. Gimana ya Rasulullah? Enggak pernah ngomong begitu. Walaupun itu si Abu Lahab pengen ngebunuh Rasulullah, anggapan itu sahabat caci maki. Rasulullah, begini Abu Lahab mau kayak sialan tuh, biasa aja maju. Enggak begitu. Kagak ada tuh yang namanya ngomongin paman beliau, enggak. Diam aja udah semuanya. Sebab mereka tahu bagaimanapun dia paman beliau, dan itu bakal nyakitin Rasulullah. Begitu dahsyatnya kita harus memuliakan Rasulullah sampai segitunya. Para sahabat lebih berakhlak dari kita. Kadang-kadang kita Masya Allah caci maki banget kita sama orang-orang yang ada kaitan dengan Rasulullah. Ya, para sahabat aja kagak yang berani ngomong begono tentang Abu Lahab di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ya. Jadi Suwaibah ini jariyah, amba sahayanya, budaknya daripada Abu Lahab yang fa'ataqaha lamma basyaratu biwiladatihi, di mana dimerdekakan oleh Abu Lahab lamma basyaratu, dikala dia mengabarkan kegembiraan kalau biwiladatihi, bahwasanya punya ponakan baru lahir. Dikabarkan itu langsung dimerdekakan oleh Abi Lahab. Bayangin coba. Ya walaupun bejat-bejat emang begitu. Artinya ya jangan di yang kita pandang bukan Abu Lahab yang Rasulullah gitu. Apalagi kita nyepel menghina syariat yang bawah, naudzubillah itu mah. Atau menghina apa yang dicintai Rasulullah, naudzubillah, jangan dah. Jangan. Sekelas Abu Lahab aja kita jangan begono. Apalagi pernah dengar kan kalau orang sebelah itu mengatakan sering ngubar-ngubar di majlisnya, di maulid ceramahnya, bapaknya Rasulullah, ibunya Rasulullah kafir, masuk neraka. Betul kan? Iya. Banyak kan yang begitu. Orang-orang sebelah tuh wahaboy ngomong begitu. Naudzubillah min dari apalagi bapak Rasulullah. Nyakitin banget jangan belah. Kita aja nih kalau orang tua kita di depan kita dicaci maki, apa yang terjadi? Keselnya bukan main. Padahal kita RT juga bukan, kita jenderal juga kagak. Ini pangkat Rasul diomongin begono di depan Rasul, sakit nih masalah. Janganlah. Takutnya kita nggak dapat syafaat doang, dicuekin. Orang-orang menyari Rasulullah, kita menyari Rasulullah nggak ketemu.
Bahkan dengan wasilah begitu doang, dia cuman itu Abu Lahab itu cuman rasa gembira doang ngedengar, padahal dengar berita dari hamba sayanya, dia merdekain lagi tuh hamba saya sebagai hadiah. Fakhaffafahu anhu minal adab, Allah ringankan, diringanin bukan dihilangin ya, diringanin doang minal adab dari siksanya, bisa babi sururihi, cuman sabab sururnya doang, sabab punya rasa gembira doang, senang, punya rasa senang doang, biwiladatihi, karena ponakannya lahir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari mana? Ini riwayat langsung dari Imam Bukhari. Luar biasa berarti. Padahal musuh. Artinya dari sini kita ngambil satu buah pelajaran yang begitu luar biasa. Rupanya nanti benar yang namanya syafatul udma itu yang mendapat syafaat bukan orang muslim doang, orang kafir pun dapat. Yang mana orang kafir modelnya? Yang model kayak model Abu Lahab begini. Kalau dia pernah nolong orang muslim akan dapat syafaatnya, cuman tadi syafaatnya takhfif, hanya keringanan doang, nggak dihilangin. Bukannya dapat syafaat orang kafir, dapat syafaat gimana maksudnya? Diringanin, dapatnya keringanan, bukan ngilangin. Kalau ngilangin berarti dia masuk surga kalau begitu. Jadi syafatul ujma, kenapa disebut ujma? Karena besar. Artinya apa? Yang dapat itu banyak, bukan orang muslim doang, bahkan non muslim pun pada dapat. Mungkin salah satunya kalau memang dia senang sama orang Islam, nolongin orang Islam. Jadi orang kafir itu yang nolongin Islam luar biasa terbuat dia, buat dia pribadi nanti dapat syafaat Rasulullah, dapat disyafatin sama Rasulullah. Syafaatnya keringanan, ya apa? Syafaatnya keringanan, neraka mah tetap dia abadi, gitu. Luar biasa nggak? Oh, luar biasa. Maka syafatul umma itu umum buat siapapun semua berlaku, bukan orang muslim doang, bahkan orang non muslim pun dapat. Salah satunya nih yaitu Abu Lahab. Maka fa'akbaru anna yukhaffafu anhu fi kulli yaumin isnan li'ijkihi Suaibah farhan biwiladatihi. Nah, ini riwayat seperti itu. Dikala Abu Lahab meninggal, diimpiin sama Imam Bukhari. Ya, diimpikan, entah siapa yang ngimpin lah ini mah. Mungkin Imam Bukhari. Rupanya beliau ini diriwayatkan dari Imam Bukhari sebagai hadis mursal wa annahu ruya, bahwasanya diimpikan, yang impinya mungkin Rasulullah entah siapa, pastinya seperti itu. Dapat riwayat dari Imam Bukhari. Imam Bukhari dari, ya tentunya dari Rasulullah. Diriwayatkan diimpikan oleh setelah kematian Abu Lahab, kemudian itu impinya diberitakan bahwasanya dia diringankan setiap hari Senin. Siksanya diringanin doang, tapi sisa mah jalan terus. Apa penyebab jadi keringanan? Farhan, cuman karena gembira aja. Dan dimerdekakan orang yang mengabarkan, yaitu Suaibah, jariyahnya sendiri. Ya, ini keluar biasaan daripada, apalagi kita baca maulid, apalagi kita bereporia lah bahasanya pada bulan maulid. Bereporianya karena mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang yang model kayak Abu Lahab aja mendapat keringanan, maka kalau orang yang beriman seperti kita umatnya akan lebih dahsyat lagi kebahagiaan yang akan didapatkan. Ini yang perlu kita jadikan pegangan kita. Jadi jangan berkecil hati, ya. Jangan berkecil hati. Kalau saja orang yang musuh Rasulullah seperti itu mendapat, artinya dapat kemuliaan sedikit lah, apalagi kita. Wa qad a'ada Ibnu Mundah fi Su'abah wa bidzalika khilafu bain ahli ilmi. Wa kana Suaibah tadkhulu ala Rasulullah, dan Suaibah ini salah satu ibu yang nyusin Rasulullah. Kebayang coba. Udah pokoknya begini aja, apapun yang ada kaitan dengan Rasulullah itu udah pasti mulia banget, udah pasti kecepretan ya kemuliaannya, apalagi nyusuin. Suaibah ini tadkhulu ala Rasulullah ba'da tajawwaja Khadijah. Rupanya setelah Rasulullah disusun nama Suaibah, udah tuh nggak ada kontak lagi bahasanya.
Kapan-kapan kontak ketemu lagi dengan Suhaibah, itu Suhaibah mendatangi Rasulullah itu dikala Rasulullah kawin dengan Siti Khadijah. Mungkin kondangan lah bahasanya. Kondangan, maka disitulah bukan main payuk rimuha Rasulullah, banget memuliain. Karena beliau pernah disusuin sama Suhaibah. Dimuliain banget, padahal tadinya itu hamba saya. Dimuliain banget. Dan waktu krimuha Khadijah, bahkan istrinya Khadijah pun begitu memuliakan Suhaibah, begitu luar biasa. Inilah akhlak Rasulullah, enggak lupa sama jasa. Walaupun hanya tadi Suhaibah itu cuman beberapa hari doang nyusuinnya, enggak lama, enggak pakai tahunan gitu. Wakana yab'atsu ilaiha, bahkan setelah itu Rasulullah suka ngirimin sama Suhaibah, ngirimin makanan, ngirimin pakaian. Berarti jasanya luar biasa. Rasulullah itu orang yang benar-benar enggak lupa sama jasa orang. Suhaibah aja Masya Allah udah dimuliain, dikirimin sama Rasulullah segala pakaian, kebutuhan hidup, udah dikirimin sembako lah segala-galanya. Sampai meninggal, bayangin coba. Sampai Suhaibah meninggal, selalu mendapat hadiah dari Rasulullah. Ini berarti menyatakan Rasulullah itu orang yang enggak benar-benar enggak lupa sama jasa orang. Padahal timbang nyusuin doang. Nih, berarti ajaran juga salah satunya. Siapapun orang yang pernah berjasa dengan kita, jangan dilupain. Jangan. Summa arda'atu Halimah, barulah di situ diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah binti Ubay Zuhaid As-Sa'diyah bila bani ibniha, yang mana rupanya Suhaibah ini nyusuin juga anak-anak pribadinya. Siapa namanya? Abdullah. Punya anak 3, laki 1 namanya Abdullah, cewek 2 namanya Anisa, pakai alif, pakai hamzah, Anisa sama Shima. Ya. Anaknya 3, kecil-kecil, bareng nyusunya sama Rasulullah. Bahkan menurut riwayat Rasulullah nyusunya sebelah kanannya daripada Halimatus Sa'diyah, anak-anaknya sebelah kiri. Dikala Rasulullah dipindahin ke sebelah kiri, Rasulullah nggak mau ngambil, nggak mau ngenyot bahasanya, karena hak anaknya. Bayangin coba, masih bayi aja hidup sama hak orang, nggak zolim. Kan logika kita coba nggak masuk akal, namanya bocah coba, dua-duanya dinyot. Iya, Rasulullah mah enggak. Yang punya jatah anaknya Suhaibah enggak Halimatus Sa'diyah enggak diambil, enggak mau Rasulullah. Takut jolim. Masih bayi tahu jolim. Kita jangan ditanya kita mah. Pakhodat umaila baladia ila biladia wara'ato ipi bani Sa'di wa aqama indaha. Tuh, dibawalah Rasulullah oleh Halimatus Sa'diyah kemana? Pulang kampung. Ya, dari ke Mekah pulang kampung kemana? Kampungnya pas banget Halimatus Sa'diyah itu di belakang kota Taif. Kalau pengen tahu tanya sama Pak Haji. Ya, Taif di mana? Di belakang ada kampung Sa'di, kampung Sa'ad gitu. Ya, itu kampungnya Halimatus Sa'diyah. Kalau bisa jalan ke situ. Karena ada seorang ibu yang sangat luar biasa, ibu-ibu jadi kulit nyusin Rasulullah SAW. Lumayan lama, berapa tahun? Arbatu aqwam, 4 tahun Rasulullah tinggal di rumahnya atau di kampungnya Halimatus Sa'diyah. Waktu itu kampung jadi mulia banget, itu jadi wangi itu, luar biasa. Lumayan lama Rasulullah itu pas banget di belakang kota Taif. Mungkin ada pinggiran Taif lah bahasanya. Min Bani Sa'ad, ya kampung Bani Sa'ad, kampung Sa'ad, wa qama indaha, dan beliau mukim, artinya bertempat tinggal di indaha oleh dengan si Halimatus Sa'diyah fi Bani Sa'ad, yaitu Bani Sa'ad, selama bata awam 4 tahun. Lumayan lama 4 tahun. Ini kaul yang sahih. Ada yang mengatakan kurang dari 4 tahun.
Fanalat birida'atihi, dia karenakan yang disusuin itu orang mulia, bahkan jadi luar biasa alimatus sabiyah kehidupannya. Fanalat birida'atihi khairan min syiati rizki waragadil aish. Bahkan dari sahabat nyusin Rasulullah kehidupannya berjaya, jadi makmur, gara-gara ada Rasulullah. Jadi bawa berkah kehidupan Rasulullah mah dimanapun bertempat, dimanapun ada. Dan ini juga berlaku kejadian-kejadian seperti ini kayak pewaris-pewarisnya, kayak para wali. Ya, mungkin saya pernah dengar sejarahnya Yadin itu sebelum jadi berdiri yayasan, rupanya di situ ada kiai dulu nemprok, numpang minum doang. Siapa? Said Rawabokor, Empang Rawabokor. Siapa namanya? Said Abbas. Ya, tahu kan? Rawabokor. Katanya sih pernah nongkrong minta air doang. Kan beliau ini katanya suka keliling kalau malam. Kebetulan nongkrong di ngaji, minta air. Mungkin didoain jadi pesantren. Bahkan bandara pun sama katanya. Kalau bukan dari wasilah beliau nggak jadi bandara. Artinya begini, setiap tempat yang beliau tongkrongin itu bakal jadi keramaian dan bakal jadi manfaat. Ya Rasulullah seperti ini. Kalau para wali ya kayak apalagi wali-wali Sunan Wali Jogo, dimanapun kalau Sunan-Sunan Wali Songo ini kalau dimanapun beliau nemprok itu bakal jadi tempat yang bakal jadi manfaat buat umat, buat manusia banyak, buat orang banyak. Karena Rasulullah seperti ini, begitu. Ya kan, kota Mekah tadinya tandus, kota yang gersang. Bahasa kata mah punya duit kagak punya duit mah sama aja kita di situ, dan kemana, mau ngolah kemana, nggak ada apa-apaan. Yang waktu beliau itu ya negara-negara maju seperti yang tadi tuh yang dihancurkan ya, seperti Kisra itu luar biasa berjayanya. Dibalik sama Allah sekarang yang berjaya kota Mekah yang dihancurin sama Allah. Sekarang di Mekah apaan sih kagak ada. Mekah modalnya cuma minyak doang. Minyak doang modalnya. Tambangnya minyak, nggak punya tambang apa-apa. Punya pabrik kali kagak punya. Minyak doang. Tapi lihat, Bu. Orang kagak ada yang sengsara di sono. Bener nggak? Tukang pel masjid aja gajinya berapa? Bu. Bener kan? Ya, berarti kan ketahuan. Oh, berarti kan luar biasa itu. Ya. Kita segala ada di negara kita, apa sih kagak ada? Emas ada. Sekarang yang lagi rame apa? Hah? Sekarang tambang yang lagi rame apa sekarang tambang? Hah? Nikel. Nikel punya paling besar di Indonesia. Tapi bayangin coba apa segala dipajakin. Sampai tukang martabak aja mau dibikin pajak ini. Nah, negara kan saking miskinnya apa juga dipajakin. Jadi jadinya gampang katanya, kata pakar ekonomi begitu. Kalau pengen tahu negara maju dengan negara miskin gampang. Jadi jangan lihat fisiknya, lihat sistemnya. Bagaimana maksudnya? Kalau segala apa dipajakin berarti itu contoh negara miskin. Kalau negara tanpa pajak, semakin gak ada pajak berarti semakin kaya negara. Karena negara bisa kerja dewek tanpa membebani rakyatnya. Bisa nyari dewek, nyari duitnya. Kagak pakai dikit-dikit palak, dikit-dikit palak. Enggak. Itu contoh negara maju. Negara miskin berarti negara yang apa-apa pajak. Wah, jadi jangan ngeliat fisik. Dan sekarang kita sumur apa aja ada semua. Sumur emas, sumur nikel, sumur timah, sumur apa juga ada semua. Apa sih yang kagak ada di Indonesia? Semuanya ada. Hutannya ada, kaya raya, pulau banyak. Cuman apa-apa pajak. Ini yang menjadikan negara miskin. Berarti negara kita ya jawab aja dewek gitu. Nah itu sedikit daripada kehidupan biodata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kapan dikembalikan Rasulullah kepada ibunya?
Berarti selama 4 tahun doang. Kenapa? Karena ada alasan. Siti Halimah Sa'diyah sebetulnya masih pengen ngurusin Rasulullah, karena Masya Allah beliau juga tenang, senang hidupnya. Rupanya ada kejadian yang membuat beliau itu ngedek-dek. Tahu ngedek-dek apa bahasanya itu? Merasa takut. Ya, takut sesuatu yang kejadian. Apa yang terjadi? Waqat waradat alimatu waqat raddat alimatu khaufan alaih. Siti Halimah langsung ngebalikin Rasulullah kepada ibundanya karena khaufan, ada rasa takut yang sangat sekali, di mana beliau menyaksikan kejadian min adisi syakki sadri, yaitu Rasulullah sedang dibelah dadanya kayak orang dioperasi. Itu mungkin langsung ngegetar. Yang mau ngebelah siapa? Ya itu kan dua malaikat itu, Jibril sama Mikail, dokter bedahnya. Pengen dibersihkan hatinya, pengen dicuci hatinya, dibersihkan dari sifat-sifat kadurot, sifat-sifat kotor, takabur, ya dibuang semua. Makanya Rasulullah mah hatinya adem aja, walaupun manusia tapi hatinya kayak malaikat begitu udah. Sebab kotoran-kotoran hati, sifat-sifatnya dicuci terus, sampai 4 kali cuci Rasulullah. Pertama terjadinya dicucinya hati Rasul, dibelah, dibedah, itu ini pas waktu masih kecil, masih nyusu dengan Halimatus Sa'diyah, dibedah. Sehingga Halimatus Sa'diyah itu menyaksikan langsung. Itu langsung rasa takutnya, Masya Allah. Kebayang. Dia karena ketakutan langsung dibalikin Rasulullah besoknya. Ya. Yang mana Rasulullah itu umur pertama kali dibedah dadanya, itu 4 tahun, sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Itu pertama kali dibedah. Bukan dibedah itu bukan pengen dioperasi, tapi hatinya pengen dicuci, pengen dibersihkan dari sifat-sifat kotor, sifat-sifat buruk pengen dibuang semua. Diisilah dengan yang namanya hikmah. Wajar kalau beliau mah gak bakal ada dendam, gak bakal ada apa, karena yang ada hikmah. Walaupun jadi bahasanya begini, bentuknya manusia tapi hatinya malaikat, begitu maksudnya. Istilahnya mungkin seperti itu. Tapi Rasulullah yang manusia. Nah setelah itu bagaimana? Sumalam taroh, udah nggak ada kabar, nggak ada kontak lagi dengan Halimatus Sa'diyah, dengan Rasulullah. Pas dibalikin udah nggak ada kontak lagi. Ilal mar'ata ini cuman terjadi 2 kali pertemuan, artinya ketemu lagi, bermuajahah, di mana ihdahuma ba'da tajawujihi Khadijah. Setelah Rasulullah udah bernikah dengan Siti Khadijah, datang itu Halimatus Sa'diyah ke rumah Rasulullah. Tasku ngapain? Ya selain satu rahim, bahasanya, atau mungkin pengen ingat-ingat masa lalu, dia pengen ingat Rasulullah, pengen lihat, kangen lah bahasanya. Sekalian beliau juga ngadu, ngomong tentang kehidupannya. Di kampungnya itu terjadi kemarau, sehingga pertanian semuanya habis. Pak Tajha Sayyidatul Khadijah, langsung diberikanlah kebutuhan-kebutuhan oleh Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishrina ra'san min gunam, kampung yang gede-gede dikasih 20, kasih hadiah, diambil 20. Waberi dalik, dan yang lain mungkin gandum, korma dikasih semua sama Siti Khadijah. Ini keluar biasa Rasulullah. Tadi kan kembali lagi, ini berarti kita jangan sampai lupa sama jasa orang. Walaupun orang kagak ngarepin, tapi kita yang tahu diri. Iya, orang mah kagak ngarepin yang nolongin kita, cuman kita tahu diri, harus tahu diri. Dan yang kedua, pertemuan lagi yaitu dikala Yaumul Hunain, perang Hunain. Ketemu dengan Siti Khadijah, bertemu dengan Halimatus Sa'diyah. Udah setelah itu nggak ada lagi kontak. Ini keluar biasaan daripada orang-orang terdekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu akhlak Rasulullah, dahsyatnya dengan orang-orang terdekatnya, begitu penyayang, begitu menghormati, begitu tahu diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, berarti ini sudah menjadikan satu buah akhlak pedoman buat kita untuk menjalani hidup yang terbaik. Karena itulah ikuti laku lampah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin.